Halo guys, curhat dikit boleh dong? Jadi storage utama atau local disk C di komputer saya, yang mana adalah SSD 120 GB itu baru 3 bulan bekerja, udah hampir penuh aja cuy. Yang sering edit video pakai Premiere ini pasti ngalamin juga sih. Soalnya Premiere itu file temporary-nya gede-gede banget bro. Jadi 120 GB itu ngepas gitu ya untuk PC editor. Kalau untuk PC gaming udah lebih dari cukup ya kan? Nah, ngomong-ngomong soal SSD, video kali ini juga disponsori kembali oleh Phenom RX ya. Waduh, Phenom RX ini kayak peka gitu ya. Saya butuh casing, dikirimin casing. Lagi butuh upgrade SSD, dikirimin SSD dong. Inilah dia bro, Phenom RX VRX 240 kapasitas 240 GB. Ini juga tersedia versi 120 GB. SSD yang simple sekali. Di sini dilihatkan garansi resminya 3 tahun ya untuk desktop maupun laptop. Di bagian belakang box bisa kita lihat di sini max performance-nya read up to 545 Mbps, write up to 435 Mbps. Ada barcode yang bisa di-scan di sini yang mengarah ke situsnya Phenom RX ya. Oke, itu saja. Mari kita lihat isinya, bro. Waktu dipegang seperti ini terasa solid guys, bahannya berkualitas sepertinya. Lalu bagaimana dengan performanya ya? Apakah memuaskan untuk editor seperti saya? Mari kita cek guys. Baiklah sana, di sini saya akan cek VRX 240 ini dengan aplikasi AS SSD, HD Sentinel, Crystal Disk Info, dan Crystal Disk Mark. Tapi sebelum itu di sini saya cloning dulu local disk C atau sistem Windows di SSD lama ke VRX 240. Yang mana ini biasanya membutuhkan waktu 1-2 jam tergantung kecepatan prosesor, kecepatan sumber dan tujuan storage, serta seberapa banyak data yang diklon. Pada kasus saya ini cloning selesai dalam waktu 1 jam 37 menit. Not bad. Nah, setelah swap SSD, langsung saya nyalakan kembali. Waktu booting PC yaitu 36 detik saja bro. PC dah hidup, langsung saja inilah kecepatan copy file dari VRX 240 ke SSD lama saya. Dan ini kecepatan copy dari SSD lama ke VRX 240. Bisa kita simpulkan kecepatan write dari VRX 240 cukup bagus ya bro. Lanjut hasil tes dari AS SSD. Kecepatan sekuensialnya 474 Mbps read dan 418 Mbps write. Lanjut ke Crystal Disk Mark. Kecepatan read terdeteksi 461 Mbps, sedangkan write 412 Mbps. Lah kok gak sesuai spek? Ya, itu kan up to bro, kecepatan maksimal yang bisa didapatkan pada spek PC yang bagus dan sistem yang stabil. Kemudian tergantung beban di SSD juga sepertinya. Betul nggak bro? Soalnya ini kan situasinya sekarang sudah setengah penuh dan banyak beban bro. Aplikasi, background program, virus, dan lainnya. Lalu spek PC saya juga kentang. Jadi SSD ini juga sedikit bottleneck. Kira-kira gitu bro. Nah, setelah 2 tes tadi, saya langsung lanjut ke Crystal Disk Info. Inilah info yang didapatkan. VRX 240 terpantau masih anget-anget, namun dalam situasi good aman terkendali. Dan setelah didiamkan beberapa saat, berikut adalah hasil pantauan dari HD Sentinel. VRX 240 udah nyala 2 jam, termasuk waktu cloning tadi. TBW atau terabyte writer-nya udah 143 GB. Suhu idle di 38 derajat Celcius. Nah, ngomong-ngomong soal TBW, berapa sih TBW dari VRX ini? SSD SATA, walaupun brand ternama, yaitu sulit sekali mendapatkan info berapa TBW-nya. Di situs Phenom RX sendiri juga tidak bisa saya temukan. Kemudian saya mencoba berkaca ke SSD lokal yang lain saja. Situsnya aja nggak ketemu ya, apalagi spek detailnya. Tapi menurut saya SSD 240 GB itu TBW-nya rentang 100 hingga 150 TBW bro. Seperti halnya brand SSD satu ini, apakah 100 TBW itu besar? Sebenarnya nggak perlu pikirkan berapa TBW bro. Ambil contoh saja SSD 120 GB, TBW-nya 65 atau 65.000 GB. Anggap saja kita rutin memproses data sebanyak 6,5 GB setiap hari.
Berarti SSD dengan TBW 65 bisa bertahan sampai 10.000 hari kan bro? Atau 27 tahun. Jadi bagi para editor pemula, apalagi gamer, nggak usah pikirin TBW ya. Yang penting kasih power supply yang bagus dan PC-nya jangan sering mati mendadak. Terakhir harga. Untuk kapasitas 120 GB saat video ini diedit terpantau 240.000 saja. Dan untuk 240 GB seharga 370.000. Worth it price to performance kan? Baiklah guys, itu saja konten singkat kali ini. Semoga bisa menambah referensi ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, tanggapan, atau hal-hal lainnya yang ingin disampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih juga untuk Vinamar X yang sudah support video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.